Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih tetap di channel PDH ya. Oke, kali ini kita akan unboxing nih, bener-bener unboxing dari TV Toshiba. Sebelumnya sempat saya review cuman untuk unit, jadi sekarang kita unboxing dulu untuk TV nya 32 in Toshiba dengan fitur USB player ya, dan dengan tipe 32S29 32 inch per diameter diagonal 80 cm teman, Pro Theater, dengan mesin engine dia dengan menggunakan Servo engine dan dilengkapi VGA input untuk PC komputer dan Active Motion plus Resolution plus. Jadi untuk pergerakan gambarnya dia juga nanti lebih halus motionnya, sudah pakai 100 Hz. Baik, di sini untuk ukuran unit dan tipenya 32S 2900 dengan berat kotornya dia 4,6 berat bersihnya dia 4 kilo, berat kotor 6 kilo. Mungkin barangkali ada kita mau packing atau kirim ke luar daerah bisa dengan ukurannya standarnya, beratnya seperti itu tadi teman ya. Ini unit bagian atas Toshiba HDMI input. Nah, oke. Di unitnya sendiri sudah termasuk bracket untuk wall dinding wall ya teman ya. Jadi udah include, jadi tidak perlu beli lagi, free langsung bawaan dari TV. Oke, kita buka dulu bagian isinya apa aja. Yang kemarin kita review itu untuk unit dan cuma sepengetahuan dasar aja ya. Jadi ini kita udah perbarui lagi untuk yang seri ini. Mungkin barangkali ada yang kurang jelas dari review saya yang sebelumnya, di sini lebih jelasnya. Oke, kita open dulu. Bagian pertama kali kita buka di sini akan kelihatan di styrofoamnya dia ada kaki dengan bungkus plastiknya dia warna hijau. Lah ini dia standnya teman ya. Jadi di styrofoamnya dia ada bungkus plastik warna hijau dan putih. Dia ada standnya, ya stand TV-nya. Oke, ada kanan kiri nih ya. Selanjutnya kita buka dulu ya untuk styrofoamnya. Nah, kita ambil unitnya satu, terus bagian penutup atasnya. Untuk pengaman packingnya sendiri di sini lebih lengkap ya, kanan kiri ya. Kanan kiri dia ada styrofoam, depan untuk layar juga dilengkapi penahan. Jadi memang benar-benar kalau ada goncangan atau apa dia aman. Dan di sini kita lihat ini untuk bracket wall dindingnya. Jadi LG 10030IB untuk tipe bracketnya teman ya. Jadi tidak usah khawatir untuk beli lagi atau tambahan. Untuk perlengkapan yang lain, buku manual ya. Manual bukunya ini sama dengan tipenya 32L29, 32S29, 40S29 dan 43S29. Jadi kurang lebih untuk unit display TV-nya bersama semua buku perlengkapannya. Dan baterai 2 biji, kabel AV in, jadi sambungan konektornya udah dilengkapin, ada bawaan baut 4 biji untuk kaki, plus terakhir kartu garansi. Udah kita ambil unitnya, tampilan bagian belakangnya, jadi teman-teman bisa lihat hampir sama semua dengan tipe Toshiba yang ada. Nah, bahan plastik ya, jadi bahan penutup bagian belakang plastik sekarang untuk yang seri-seri baru dan tidak ada yang logam. Dan di tengah TV bagian modul dia ada logo Toshiba ya. Jadi istilahnya kayak belenduk gitu ya teman bagian belakangnya. Oke, di sini untuk yang lain dirakit di PT Triduna. Dan power supply-nya sendiri dari Toshiba ini 140 volt, 5/60 Hz untuk tegangan dan 50 watt frekuensinya tadi teman ya. Sorry, untuk input sendiri bagian atas satu input mini AV jack 3,5, ada konektornya tadi, satu input VGA ya. Untuk PC input, satu input USB media, film, musik, foto udah bisa, satu input HDMI, satu output audio optical ya, satu output audio jack 3,5 dan satu input antena. Untuk TV ini sendiri untuk televisinya siarannya masih menggunakan siaran analog teman ya, jadi belum digital. Untuk digital yang seri nanti ke depan saya akan review dengan unboxingnya ya. Oke, untuk ini tempat kaki standnya ya, jadi sebelah kanan kirinya lubang. Dan itu speakernya dia menggunakan 10 kali 10 watt teman, jadi kanan kiri 10 ya, 10 kanan kiri 10. Ini tombol manual TV dan lampu sensor untuk remote nya nanti ya, di tengah, persis di tengah.
Baik ya, ini untuk kakinya ya, ini tempatnya yang kakinya satunya kanan kiri, jadi tinggal ngepaskan aja, nanti ada arah panah ke depan. Nah teman-teman bisa lihat bahan kaki sendiri dia sekarang yang baru dari plastik, tapi dia desainnya lebih tebel ya, jadi nggak kepeng keropong tengahnya ya, jadi bulat, model bulat. Nah teman-teman bisa lihat, nah ini ada arah panah ke depan, jadi nanti menyesuaikan ini aja bentuk pemasangannya ya loh ya, jadi kanan kirinya tinggal menyesuaikan aja nanti. Baik teman, kita lanjut dulu bagian yang pemasangan dulu ya, kita baut dulu ya. Nah penempatannya seperti ini, tinggal masukkan baut dari bawah ya, tolong ditonton sampai selesai jadi biar tidak ini ya teman ya, soalnya kebanyakan banyak yang nanya itu tipe apa gitu, soalnya nggak view video, jadi cuman lihat dari tampilan depan langsung komen ya, jadi lihat dulu baru di komen. Kalau misalnya di sini ada salah kata saya, jadi nanti bisa dimasukkan di kolom komentar ya untuk kritikannya ya. Baik, kita bawa dulu untuk bagian kaki yang sebelah kiri ini ya, kiri semua. Selanjutnya kita on kan, ini tampilannya di sini kita udah on. Tampilan pertama dia muncul untuk pilihan bahasa ya, jadi dari remote ini bentuknya seperti ini, nanti remote-nya sama dengan seri yang digital lah ya, ininya sama plug, jadi tinggal yang fungsinya dipakai atau enggak nanti di sini tinggal tekan OK aja, langsung dia searching untuk saluran. Jadi teman-teman tinggal nunggu aja sampai dia nge-save untuk saluran TV-nya nanti ya. Kita tunggu dulu aja sambil saya percepat dulu ya, mungkin agak lama kalau kita nunggu untuk program salurannya ini. Nah, dari desain mungkin dari review saya awal sudah ada ini ya, jadi mulai dari bezel atau apa dia menggunakan Nero teman ya, dengan sistem flat rata, jadi dia mau kanan kiri atas bawah dia hampir sama semua bentuknya, jadi tidak beda dengan Nero ya, kecuali kalau untuk seri yang Android atau yang seri digital di bawahnya, bagian bawah ini ada silver untuk kombinasinya. Oke, kalau untuk sistem color dari Toshiba ini sendiri, mungkin dari warna TV atau warna gambar Toshiba tidak perlu di ini lagi ya, dari warna memang dia terkenal lebih adem buat mata. Jadi karakter yang dihasilkan dari Toshiba ini beda memang dengan merek-merek yang ada, contohnya kayak di merek Korea ya, mungkin ada Samsung atau LG atau yang lain ya, jadi karakternya beda, dia dominan lebih mengandalkan ke kontras ya. Kalau di sini enggak, ini keseimbangan istilahnya kalau dari engine-nya Cevo itu ya, dengan dasar warna kan 6 kalau tidak salah, mungkin sepengetahuannya seperti itu ya. Baik, sambil nunggu mungkin ada salah-salah kata, saya minta maaf ya, kurang jelasnya silahkan tinggalkan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk selalu dukung dan subscribe channel ini karena subscribe-nya itu gratis. Oke teman, udah masuk, kita arahkan untuk ininya, geser ke bawah ke bagian keluar. Oke, udah masuk, kita lihat untuk tampilan menu. Nah di sini untuk menu yang bawah ini untuk yang digital teman ya, jadi nanti di sini dia tidak fungsi. Kita masuk menu dulu, kita cek untuk warna pilihannya di mode gambar. Masuk modenya gambar, dia ada sistem standar, dinamis, dan apa ini yang satunya itu ringan, jadi pribadi. Untuk yang pribadi paling bawah itu baru kita bisa atur nanti ya, untuk kontras, brightness, terus sama colornya apa bisa. Kalau dinamis sama standar sama ringan itu udah standar bawaan dari TV. Kalaupun kita mau rubah tetap mengarahnya nanti ke pribadi. Oke, dengan suhu warna dingin, sedang untuk pengurangan darah sedang, aspek rasio lebar, dia aspek rasionya ada 4,3 lebar dan zoom nanti. Baik, kita masuk ke menu suara. Pilihan suaranya dia ada suara standar, musik, film, dan olahraga sama pribadi. Untuk spot mode ya, biasanya kalau ada siaran olahraga kita arahkan ke olahraga, nanti mungkin hasil suaranya beda sama kita lihat di musik ya. Oke, nah tidak ada fungsi untuk yang bawah. Oke, kita kembali ke suara dulu, kita lihat untuk ke ininya. Nah untuk misalnya teman-teman mau mengatur bass treble-nya ini ya, kan ada kayak equalizer ya ini ya, kita arahkan ke mode pribadi dulu ya, klik. Nah ini bisa, jadi teman-teman tinggal ngatur aja nanti, bisa kurang treble atau kurang bass atau mungkin ke secara suara
terlalu muncul bisa kita tahan nanti dari sini ya settingannya. Tinggal ngarahkan sesuai selera dari teman-teman. Baik, kita masuk di tengah untuk tuning. Ini kalau mau program ulang dari sini masuknya menunya itu saluran itu ya. Untuk menu bawahnya untuk pilihan bahasa atau apa ya. Dan ke bawah lagi pulik ini apa namanya untuk beranda atau pilihan toko atau demo toko ada. Kita geser dulu di sini paling bawah. Nah, di sini ada menu kunci. Kita masuk dulu di menu 04 kali teman. Standar bawaan untuk merek-merek TV 4 kali 0000 ya untuk kuncinya. Kita masuk, kita on kan dulu, kita lihat untuk ya. Di sini ada menu hotel teman. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah lihat pengaturan di hotel, setiap kali nyalakan sudah saluran itu aja ya. Di sini untuk kuncinya. Jadi teman-teman bisa setting dari sini nanti. Jangan sampai, tapi kalau kunci bawaan nanti nggak bisa loh, keluarnya cuma TV aja. Jadi jangan dikunci untuk bawaan teman ya. Paling nggak cuma dilihat dulu aja. Sumber bawaan itu biarkan mati aja. Kalau dikunci nanti keluarnya ya situ itu aja, nggak bisa dipindah. Baik. Nah, mungkin pengaturan aja. Tapi yang lebih lengkap kalau untuk mode hotel ini adanya di seri digital yang Toshiba digital itu. Pengaturannya benar-benar lengkap untuk mode hotelnya ini. Kalau ini mungkin cuma dasarnya aja ya. Ini untuk kunci channel apa, kunci inputnya. Jadi barangkali teman mau kunci cuma TV ya nanti yang keluar cuma TV aja. Kita pindah ke AV nggak bisa. Mau kita tekan ke AV atau apa nggak bisa, cuma TV aja nanti. Tapi channelnya tetap bisa kita pindah ya. Baik, untuk tombol yang atas itu ada pilihan untuk picture mode dan suara. Jadi tinggal tekan aja untuk pilihan dinamis apa ada semua nanti di atas. Nah, ini maaf agak buram teman ya, masih pakai HP pemula ya. Jadi kurang seberapa jelas, tapi kalau misalnya dari kata-kata saya mungkin teman-teman udah paham. Paling atas sendiri itu ada P mode, nah S mode dan sleep. Dan untuk lebar bawahnya P mode itu dia ada untuk atur lebar TV sesuai selera ya. Itu untuk nah, kita mau pakai dinamis, standar atau yang tadi ringan atau olahraga ya. Nah, ini pilihannya tinggal klik aja jalan. Nanti suara pun juga sama. Dan ini untuk lebar 4:3 ya. Nah, kelihatan teman-teman ya. Jadi bisa langsung cek aja. Nah, ya. Banyak sih pilihan, kalau kita tidak mau masuk ke menu tinggal pilih yang atas saja. Kalau memang sudah sesuai, dan paling sendiri dia ada player media yang tengah itu langsung masuk ke USB nanti. Oke, kita masuk inputnya dulu, kita keluar ya. TV-nya di sampingnya langsung masuk TV juga. Media player atau TV ini tinggal pilih aja. Jadi kalau media langsung masuk USB, kalau TV langsung masuk di jalan TV nanti. Jadi nggak perlu pakai ini. Dan untuk respon time TV ini dia cepet teman. Jadi nggak perlu nunggu. Paling nggak dia udah cepet lah daripada yang sebelumnya yang tipe-tipe LCD-nya Toshiba. Di sini ada input TV, AV, HDMI, PC dan media. Oke teman. Dan untuk menu yang lain mungkin bisa di kolom komentar ya. Jadi demikian untuk review dan unboxing TV Toshiba E32S 2900. Barangkali ada kurang jelas atau misalnya kurang paham dengan penjelasan saya, silakan teman-teman klik di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk selalu dukung dengan subscribe, like, komen, dan share. Review singkat dan unboxing TV Toshiba cukup dulu. Ketemu lagi di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.